Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Semangat. Baik, kalau masih semangat, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengetahui siapa saja yang siap mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Iris, Hadir. Devi, Hadir. Anis, Hadir. Lukman, Hadir. Nani, Hadir. Putri. Izin. Ini yang sakit sama izin sudah berapa hari? Yang sakit 2 hari, yang izin 1 hari. Oh, baru hari ini ya? Ya. Baik. Untuk kalian semua yang ada di sini yang masih bisa bertatap muka kembali dengan Ibu, harus bisa mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan berupa nikmat kesehatan. Karena dengan nikmat kesehatan ini kita bisa bertemu kembali di kelas yang sama setelah pertemuan tatap muka minggu sebelumnya. Karena kan 2 pekan lagi juga kalian akan menghadapi ujian akhir semester, sehingga kesehatan kalian sangat penting untuk bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan benar. Baik, sebelum memulai ke pembelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Kan minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai tumbuhnya ruh kebangsaan di Nusantara. Ada yang masih ingat materi apa saja yang sudah kita bahas? Ada. Ya, Pendirian pendidikan untuk rakyat Nusantara, Bu. ini termasuk ke dalam materi apa? Pemerintahan Belanda mengadakan politik-politik itu, Bu. Seingat Ibu sudah menjelaskan nih politik apa yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda sehingga mengubah nasib rakyat Nusantara ataupun rakyat pribumi. Politik apa? Politik apa ya? Lupa, Bu. Lupa ya. Baik. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang sudah kita bahas minggu sebelumnya. Karena materi ini akan berkaitan erat dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Yakni materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai tumbuhnya ruh kebangsaan di Nusantara, di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai penerapan ide politik etis yang dicetuskan oleh Van de Venter, di mana dengan pencetusan ide politik etis ini bisa mengubah nasib rakyat Nusantara yang sebelumnya tidak begitu mengenal pendidikan, terus kesejahteraan rakyat yang rendah, serta diskriminasi yang selalu dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, dari ide politik etis ini juga kan sebelumnya kita sudah membahas bahwa setelah diterapkan di Indonesia, ide politik etis ini biasa dikenal atau disebut dengan trilogi Van de Venter, yang mana isinya mengenai 3 trilogi, yaitu irigasi atau pengairan, serta emigrasi atau perpindahan penduduk, dan edukasi atau
tahap perdaerahan. Nah, makanya setelah pendidikan diterapkan di Nusantara, hal itu membawa pengaruh dampak yang besar bagi rakyat pribumi itu sendiri. Selain pendidikan, juga adanya munculnya course yang berbahasa Melayu dan untuk rakyat pribumi itu, dimana course di sini sudah sudah menampilkan berita-berita maupun kejadian-kejadian yang terjadi di rakyat Nusantara itu sendiri dan dengan menggunakan bahasa Melayu, sehingga dengan itu, dengan munculnya course dari pendidikan ini bisa membawa sedikit pencerahan bagi rakyat pribumi. Nah, maka Ibu bilang bahwa tumbuhnya ruh kebangsaan ini berkaitan erat dengan materi kita yang akan dipelajari hari ini, karena dari adanya pendidikan dan munculnya course itu, perjuangan dan pergerakan rakyat pribumi selanjutnya mulai mengalami perubahan nih, dari yang sebelumnya perkotaan ataupun dari kedaerahan berubah menjadi secara nasional gitu, dan tumbuhnya pemikiran-pemikiran nasionalisme sudah merambat semenjak munculnya course dan munculnya pendidikan juga. Untuk materi hari ini, Ibu minta tolong sekretaris untuk menuliskan ke panelis. Siapa? Ini tulis. Tulis terlebih dahulu ya. Nanti Ibu akan jelaskan materi yang ditulis oleh temanmu di depan. di mana perjuangan pergerakan organisasi kebangsaan diawali dengan pergerakan yang bersifat individual terlebih dahulu serta yang bersifat kedaerahan. Namun setelah adanya ide politik etis sesuai ya sama penjelasan Ibu tadi, bahwa setelah adanya ide politik etis setelah diberlakukan di Nusantara ini,
pribumi itu sendiri direndahkan oleh bangsa Eropa, memiliki status kedudukan yang rendah dibanding bangsa Eropa, serta adanya diskriminasi yang dilakukan oleh bangsa Eropa membuat cendekiawan-cendekiawan muda yang berasal dari pendidikan-pendidikan baik itu pendidikan Skovia maupun pendidikan tinggi berkumpul menjadi satu, melakukan pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi bersama untuk mendiskusikan bagaimana nasib rakyat pribumi ke depannya dan bagaimana perjuangan dan pergerakan yang harus dilakukan oleh rakyat pribumi ke depannya, sehingga perjuangan dan pergerakan yang dilakukan rakyat pribumi ini tidak sia-sia kembali seperti perjuangan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah, dari adanya cendekiawan-cendekiawan yang melakukan pertemuan tersebut, mereka berhasil nih membentuk suatu organisasi yang dapat mendorong semangat rakyat pribumi untuk melakukan perjuangan dan pergerakan secara bekerja sama, secara nasional, di mana organisasi pertama yang berhasil didirikan oleh para pemuda Indonesia yaitu organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo ini didirikan dilatar belakangi oleh adanya pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh para pemuda sekolah Skovia dan para pemuda mahasiswa tingkat tinggi yang berkumpul secara bersamaan di perpustakaan School of Opleiding van Inlandse Arson, yang mana di perpustakaan ini mereka membahas bagaimana nasib rakyat pribumi yang selama ini, yang sudah bertahun-tahun ini terus direndahkan oleh bangsa Eropa, entah itu didiskriminasi, tidak memperoleh keadilan, kesejahteraan hidup yang rendah, sehingga setelah melakukan diskusi bersama, setelah melakukan pertemuan secara berulang, mereka sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Budi Utomo yang lahir pada 20 Mei 1908, di mana nama dari Budi Utomo itu sendiri dicetuskan oleh ketika adanya percakapan antara Sutomo dengan Dr. Wahidin, di mana mereka mencetuskan nama organisasi yang pasti untuk organisasi pertama yang akan didirikan di Nusantara ini. Nah, barulah nama Budi Utomo ini diambil untuk menjadi nama organisasi pertama di Nusantara. Arti dari Budi Utomo itu sendiri yaitu berasal dari dua kata. Yang pertama, kata budi yang berarti perangai atau tabiat, dan yang kedua kata utama yang berarti baik atau luhur. Jadi Budi Utomo itu sendiri di organisasi ini bermaksud yaitu sebuah perkumpulan yang akan mencapai sesuatu keluhuran budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Nah, organisasi Budi Utomo ini didirikan untuk merealisasikan keinginan Dr. Wahidin yang merasa iba terhadap para pemuda tanah Jawa dan Madura yang sangat memiliki pendidikan rendah dan kesejahteraan hidup yang rendah, sehingga Dr. Wahidin ingin mendirikan suatu organisasi dan berdirilah organisasi Budi Utomo ini yang program utamanya yaitu untuk perbaikan pendidikan dan pengajaran bagi anak pribumi, terutama anak pribumi tanah Jawa dan Madura. Adapun tujuan umum dari organisasi Budi Utomo ini yaitu yang pertama mengajarkan study fund atau dana belajar atau yang biasa kita sebut dengan beasiswa. Nah, dana belajar atau study fund ini dikhususkan bagi anak-anak pribumi tanah Jawa dan Madura yang mengalami kendala dalam hal
lagi. Jadi dengan study for ini diharapkan para pemuda Nusantara, para pemuda pribumi bisa tetap melanjutkan pendidikannya dan bisa membuka pikiran mereka sehingga mereka bisa menjadi cendekiawan muda yang berpengaruh terhadap bangsanya sendiri dan bisa mengantarkan bangsanya terhadap kemerdekaan Nusantara. Adapun tujuan yang kedua yaitu mengusahakan bumi putra tanah Jawa mengetahui adat istiadatnya. Nah, mengapa para organisator di Budi Utomo memiliki tujuan untuk mengusahakan bumi putra mengetahui adat istiadatnya? Karena menurut mereka dari keputusan pendirian pendidikan itu dari pemerintah kolonial itu ditujukan untuk imperialisme budaya secara halus. Jadi para organisator ini tidak ingin para pemuda Nusantara, para pemuda rakyat pribumi kehilangan adat istiadatnya sendiri, sehingga dengan tujuan ini diharapkan mereka tidak terpengaruh oleh budaya-budaya Eropa yang dibawa oleh bangsa Eropa. Nah, untuk yang organisasi pergerakan nasional yang kedua ada Sarekat Islam atau yang biasa disebut SI. Nah, organisasi ini didirikan pada tahun 1911 di Solo dengan nama awal SDI atau Sarekat Dagang Islam, di mana organisasi ini didirikan dengan latar belakang karena banyaknya pedagang Tionghoa yang melakukan perdagangan secara curang, yakni dengan semboyan menjual barang busuk dengan harga yang murah. Jadi para pedagang-pedagang Islam ini mengumpulkan seluruh pedagang pribumi untuk bersatu dan mengadakan perdagangan yang bersih dan sehat secara Islami. Nah, latar belakang lain dari organisasi Sarekat Dagang Islam yaitu yang pertama karena adanya perdagangan bangsa Tiongkok, yang mana perdagangan bangsa Tiongkok ini maksudnya banyaknya bangsa-bangsa Tiongkok yang melakukan perdagangan di Nusantara. Apalagi kan siasat bangsa-bangsa Tiongkok yang menjual barang busuk dengan harga murah itu membuat banyaknya barang dagangan mereka itu terlaku habis gitu. Jadi Sarekat Dagang Islam ini didirikan untuk menyaingi para pedagang-pedagang Tiongkok yang banyak di Nusantara. Yang kedua yaitu pernyataan tentang tipisnya kepercayaan agama. Maksudnya dari pernyataan tentang tipisnya kepercayaan agama yaitu terdapat suatu kejadian di mana para pemerintah kolonial Belanda ini mengucapkan bahwa rakyat pribumi, rakyat bangsa Nusantara ini memiliki kepercayaan agama Islam yang tipis, sehingga untuk membuktikannya bahwa rakyat pribumi kepercayaan Islamnya tidak tipis dan bahwa rakyat pribumi kebanyakan beragama Islam yang kuat dengan mendirikan Sarekat Dagang Islam ini. Yang ketiga yaitu ada nama kerajaan Jawa yang semakin tidak sesuai. Nah, pada 10 September 1912 Sarekat Dagang Islam ini berubah menjadi Sarekat Islam atau SI, di mana perubahan ini ditujukan karena mereka para organisator terlebih dahulu yaitu Cokro Aminoto berpikiran bahwa kalau hanya Sarekat Dagang Islam berarti anggotanya hanya terhimpun dalam warga-warga atau rakyat-rakyat yang berdagang, sedangkan jika namanya diubah menjadi SI atau
2021, SI ini mengalami perpecahan menjadi dua belah kubu, yaitu SI merah dan SI putih, di mana SI merah ini lebih pro terhadap sosial komunis yang diketuai oleh Semakmun dan Darsono. Sedangkan SI putih lebih pro terhadap Islam yang diketuai oleh Cokro Aminoto. Nah, kenapa SI Sarekat Islam bisa terpecah menjadi dua? Hal itu karena tahun-tahun sebelum tahun 1921, tahun-tahun sebelumnya, di badan Sarekat Islam itu sendiri sudah dimasuki pengaruh-pengaruh komunis, yaitu ide-ide Marxis, di mana Semakmun yang sudah dihasut dan dipengaruhi oleh tokoh-tokoh ide Marxis itu sendiri mulai menyebarkan ajaran-ajaran sosial komunis terhadap anggota-anggotanya, sehingga ketika Sarekat Islam ini mengadakan rapat keseluruhan dari semua cabang Sarekat Islam dan membahas mengenai keinginan Cokro Aminoto untuk memasukkan Sarekat Islam ke Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat ditentang oleh Semakmun itu sendiri, karena Semakmun menilai dengan SI masuk ke Volksraad itu malah menghambat jalannya mencapai kemerdekaan bagi bangsa pribumi itu sendiri. Nah, makanya setelah adanya cekcok itu, hubungan keduanya mulai merenggang dan Sarekat Islam ini jadinya terpecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Berbicara mengenai Sarekat Islam, Ibu ada rekomendasi nih buat kalian, yaitu novel yang dikarang oleh Pramudia Anantatur, di mana yang berjudul Tidak Makan, di mana novel ini sangatlah bagus menurut Ibu bagi kalian yang ingin mempelajari bagaimana tumbuhnya pers di Nusantara dan bagaimana perjuangan rakyat pemuda di Nusantara, serta bagaimana awal mula terbentuknya dari Sarekat Dagang Islam itu sendiri. Nah, di sini juga meskipun ini novel ya, di sini tidak hanya menceritakan percintaan kisah terdahulu, akan tetapi di sini juga menceritakan bagaimana perjuangan para pemuda terdahulu untuk membangun atau mendirikan suatu organisasi dan untuk mendirikan suatu pers yang berbahasa Melayu bagi rakyat pribumi. Nah, kalian bisa baca ini nantinya ya. Nah, ada pun organisasi pergerakan nasional yang ketiga, yaitu adanya organisasi Indes Partij, yang mana organisasi ini didirikan pada 25 Desember oleh 3 serangkai, 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai. Yang pertama yaitu, bentar ya, 12.
tiga serangkai ini diasingkan ke Belanda. Nah, oh ya, ibu lupa menjelaskan bahwa tujuan dari organisasi ini yaitu Indi Merdeka, di mana menurut mereka, menurut organisator di organisasi ini, orang-orang ini jika ingin melakukan pergerakan dan perjuangan harus melalui kerjasama yang besar dan buah keberhasilan dari suatu perjuangan dan pergerakan menurut para organisator di sini yaitu adanya perasaan nasional, sehingga tujuan dari organisasi ini yaitu Indi Merdeka. Dari sini, dari penjelasan ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Iya, mau bertanya apa? Saya belum mengerti kenapa ketiga serangkai itu diasingkan. Nah, sesuai penjelasan ibu tadi, bahwa hal itu terjadi karena adanya karangan siapa? Suwardi Suryaningrat yang berjudul Als ik een Nederlander was, atau seandainya saya seorang Belanda. Nah, dari karangan tersebut, pemerintah kolonial Hindia Belanda semakin geram akan meningkat dari organisasi ini, sehingga ketiga orang yang mendirikan organisasi ini diasingkan ke Belanda. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Kenapa Bu? Kalau Bu itu saya tidak mengerti. Nah, kenapa? Karena sesuai penjelasan ibu tadi, dari mulai berdirinya saja organisasi ini kan merupakan organisasi politik yang selalu mengkritik kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dari aktivitas-aktivitas tersebut semakin membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda geram akan tingkahnya. Nah, apalagi setelah pemerintah kolonial Hindia Belanda ingin mengadakan suatu perayaan 100 tahun merdeka, hal itu kan menurut karena kecintaan bangsa Belanda itu sendiri terhadap negaranya, sehingga ingin mengadakan suatu pesta terhadap merdeka negaranya yang dibiayai oleh wilayah yang dijajah oleh mereka, karena menurut mereka kan sudah berkuasa di Nusantara, jadi apa salahnya untuk mengalihkan biaya dari pestanya ke rakyat pribumi itu sendiri. Namun oleh Suwardi Suryaningrat hal itu dianggap sudah keterlaluan gitu, karena kan dengan menjadikan rakyat pribumi untuk mencari biaya atas pestanya itu sudah sangat merendahkan status pribumi itu sendiri. Jadinya Suwardi Suryaningrat mengarang suatu karangan yang berjudul Als ik een Nederlander was, seandainya saya seorang Belanda, yang berisi seandainya rakyat pribumi itu bisa merasakan juga kemerdekaan dan bisa merasakan bagaimana perayaan kemerdekaan bagi bangsanya, sehingga dengan hal itu seandainya rakyat pribumi itu posisinya ada di posisi Belanda, di negeri Belanda yang sangat mencintai bangsanya, yang selalu mengadakan perayaan atas kemerdekaannya. Nah, itu membuat kritik habis-habisan gitu terhadap rencana pemerintah kolonial yang akan mengadakan pesta 100 tahun tersebut. Jadi gimana? Bisa diterima? Bisa dimengerti? Bisa. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya juga Bu. Ya, mau bertanya apa? Kenapa Serikat Islam terkesan menjadi SI merah dan SI putih? Mengapa SI terpecah belah menjadi SI merah dan SI putih? Kan sesuai penjelasan ibu tadi bahwa di tubuh SI itu sendiri sudah terpengaruh oleh paham-paham komunis yang dibawa oleh orang-orang Belanda. Nah, hal itu bermula ketika orang Belanda yang bernama
Joseph Franciscus Maria Sevliet yang merupakan orang Belanda yang sangat mengagumkan ide-ide Marxis untuk diterapkan di Nusantara ini untuk menentang kebijakan segala kebijakan kapitalis pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, Joseph Sevliet ini sendiri di Nusantara mendirikan sebuah organisasi ISDV yang bakal menjadi cikal bakal dari adanya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, ISDV itu sendiri juga tidak memiliki banyak anggota gitu. Ketika waktu awal-awal berdiri juga tidak banyak memiliki anggota karena si Sevliet ini juga pengaruhnya di Nusantara masih sedikit, sehingga si Sevliet ini memikirkan bahwa dia harus mencari orang yang memiliki pengaruh besar terhadap rakyat pribumi untuk dipengaruhi akan ide-ide Marxis ini. Dan jatuhnya ketika bertemu dengan Semakmun yang bertemu pada tahun 1915, di mana ketika mereka bertemu, Sevliet mempengaruhi Semakmun ini atas ide-ide Marxis yang sangat diagungkan olehnya. Jadi ketika Semakmun sudah terpengaruh akan ide-ide Marxis ini, karena Semakmun juga merupakan tokoh penting di Sarekat Islam ini dan banyak pengikutnya, maka ketika pengaruh dari ISDV ataupun ide-ide Marxis ini yang dibawa oleh Sevliet, oleh Semakmun dibawa juga ke anggota-anggota yang menjadi pengikutnya. Jadinya di tubuh SI ini sendiri sudah banyak anggota-anggota yang terpengaruh akan ide-ide Marxis dan yang berpaham pada sosial komunis, sehingga puncaknya terjadi ketika pertemuan besar yang diadakan oleh Cokroaminoto untuk membahas keinginan Cokroaminoto memasukkan Sarekat Islam atau SI ke dalam Volkskammer atau Dewan Perwakilan Rakyat. Namun hal itu ditentang keras oleh Semakmun, sehingga ketika terjadi pertentangan tersebut, Semakmun dan Cokroaminoto semakin gelap akan tingkah Semakmun dan menyebabkan SI terpecah belah menjadi dua, yaitu menjadi SI merah dan SI putih. Jadi terpecahnya Sarekat Islam terjadi karena banyak masuknya pengaruh komunis ke dalam tubuh SI itu sendiri. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Baik, kalau tidak ada, Ibu ada tugas diskusi untuk kalian. Nanti Ibu kasih waktu 10 menit, 3 orang ya berkumpul di sini untuk mendiskusikan soal yang sudah Ibu kasih. Ibu kasih waktu 10 menit, nanti Ibu akan panggil perwakilan orang itu untuk mempresentasikan
seperti fund atau beasiswa tanpa melihat status rakyat pribumi. Sehingga dengan hal itu membuat banyak rakyat pribumi semakin terbuka pikirannya dan juga gencarnya propaganda dari tokoh pendiri organisasi akan pentingnya pergerakan dan perjuangan dengan bekerja sama membuat organisasi tersebut semakin berkembang besar. Itu Ibu hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi kesimpulannya menurut kelompok kalian itu berkembang pesatnya organisasi-organisasi pada saat itu karena adanya tujuan-tujuan yang tujuan-tujuan dari organisasi-organisasi tersebut dan dan gencarnya propaganda gitu ya. Iya Ibu. Baik, terima kasih Lili. Beri aplaus dulu dong. Silakan dulu. Jadi di sini setelah Ibu lihat, berarti kalian sudah paham ya mengapa organisasi-organisasi bisa berkembang pesat maupun bagaimana jalannya pendirian organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita mempelajari materi pergerakan organisasi kebangsaan yang ada di Indonesia ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Tidak Bu. Tidak. Baik, kalau tidak ada, Ibu yang akan memberi kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu pendirian organisasi maupun perkembangan dari organisasi ini. Hal itu terjadi karena adanya semakin banyaknya semakin menyebarnya pendidikan yang ada di Nusantara terhadap rakyat pribumi itu sendiri. Nah, dengan menyebar luasnya pendidikan tersebut membuat pemuda-pemuda rakyat pribumi semakin melahirkan cendekiawan-cendekiawan muda yang berpikiran kritis, yang berpikiran maju, sehingga mereka memiliki suatu pemikiran untuk memperjuangkan kemerdekaan pribumi melalui cara-cara yang kemungkinan besar berdampak tercapainya kemerdekaan secara cepat, yaitu dengan mendirikan organisasi-organisasi yang menjadi cikal bakal dari perjuangan rakyat pribumi selanjutnya yang semakin membuat rakyat pribumi semakin dekat dengan kemerdekaannya. Karena waktunya juga sudah mau habis, Ibu tanya sekali lagi, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, karena materinya juga sudah Ibu jelaskan dan waktunya juga sudah mau habis, nanti Ibu akan kasih soal tugas rumah untuk kalian kerjakan di rumah dan untuk dikumpulkan minggu depan. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin berpesan bahwa karena sekarang sudah memasuki musim hujan dan COVID juga masih banyak, jadi gampang-gampanglah bagi kalian untuk menjaga kesehatan dan sering-seringlah untuk mencuci tangan dan memakan makanan yang bergizi sehingga kesehatan tubuh kalian dapat terjaga hingga UAS nanti. Baik, karena waktunya juga sudah habis, Ibu akhiri.